Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ade Nopianti. Hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk sub yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada bagian pembentukan BPU PKI. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, diantaranya yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa, di mana perempuan-perempuan di Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kampung-kampung tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, melihat hal demikian, pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dekoritsu Jombu Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPU PKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Di mana ketua BPU PKI adalah Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibanga Seyoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPKI, Insinyur Soekarno. Sidang BPU PKI dilaksanakan di Gedung Chosang-in atau sekarang kita kenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia secara lisan, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Kemudian Muhammad Yamin juga mengusulkan secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan dasar negara diantaranya yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno mengusulkan calon dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, diantaranya yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila, di mana sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk materi selanjutnya masih melanjutkan bagian yang kedua, yaitu tentang perumusan dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.